Shalom jemaat GKMI, puji Tuhan, sukacita yang luar biasa kita masih bisa bertemu dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus kali ini. Sebelum kita mulai, mari saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik, hari yang indah, hari yang luar biasa di mana Tuhan bekerja, Tuhan beracara dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Terima kasih Bapa, biar semua kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Hal yang sangat-sangat memberkati saya bahwa di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, sekalipun ada beberapa di antara saudara yang masih mengikuti ibadah secara online, tetapi puji Tuhan kita semua diberkati Tuhan dengan kesehatan yang luar biasa, sehingga sampai hari ini kita terpelihara sempurna di dalam tangan Tuhan. Tidak usah berlambat-lambat, mari kita segera mulai. Kita baca firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9 bunyinya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara, peristiwa ini terjadi ketika Yesus setelah kebangkitannya 40 hari dia berkeliling, berada di tengah-tengah muridnya, dan tibalah saatnya hari yang ke-40 dia terangkat, dia mulai naik ke surga. Hal yang luar biasa, Yesus memberikan pesan yang sangat penting untuk murid-murid dan untuk kita semua hari ini. Pesannya itu bahwa ketika dia terangkat ke surga, dia akan memberikan kepada saya dan saudara Roh Kudus yang akan menemani kita, membuat kita, memampukan kita menapaki hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah saudara, kata kuasa yang dipakai dalam pembacaan ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu dunamis. Dia memiliki pengertian sesuatu kekuatan yang luar biasa, sesuatu kekuatan dinamit, kekuatannya sangat-sangat luar biasa. Nah saudara, kata dunamis ini juga memunculkan pengertian yang artinya kekuatan yang luar biasa, yang penuh semangat dan mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi, waktu Yesus terangkat ke surga pada hari kenaikannya, bukan cuma sekedar Yesus meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Tuhan memberikan kita yang namanya kuasa Roh Kudus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak di antara saya dan saudara tidak menyadari bahwa kita, setiap saya dan saudara sudah diberikan kuasa yang dahsyat itu. Sehingga ketika kita mengalami masalah-masalah, ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, kita menjadi orang yang terpuruk, kita menjadi orang yang tidak berdaya, dan kita mulai mengasihani diri. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingat satu ilustrasi yang pernah saya sampaikan bahwa begini, ada satu pendeta yang waktu dia pelayanan ke luar negeri, dia memberikan oleh-oleh kepada istrinya, satu perlengkapan pisau dapur yang sangat-sangat mahal untuk ukuran seorang pendeta ini. Jadi dia belanja pisau dapur yang luar biasa, menurut dia itu sangat mahal, karena waktu dia lihat fungsinya pisau ini, dia bilang, wah istri saya nih kalau punya pisau ini pasti dia bekerja dengan sangat efektif. Tetapi apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dia sampaikan oleh-oleh ini kepada istrinya ternyata tidak pernah memakai pisau ini. Karena apa? Karena alasannya eman-eman, sayang pisau mahal gak usah dipakai sehari-hari. Nah waktu dia tanya,
Yang kamu udah pernah pakai nggak pisau yang saya kasih hadiah dari tahun 2000 yang lalu? Belum, masih saya simpan. Nah, ini sama halnya dengan saya dan saudara. Kita sudah dikasih pemberian yang luar biasa. Kuasa dunamos, kuasa Roh Kudus, kuasa yang luar biasa, tetapi kita tidak pernah mempergunakannya. Sebab apa? Saya nggak tahu. Ada beberapa alasan orang tidak memakai kuasa dunamos itu, kekuatan kuasa Roh Kudus itu dalam hidupnya. Karena apa? Karena tidak mau tinggal dalam firman-Nya, karena terlalu terikat dengan dosa-dosa favorit. Ya, dosa-dosa favorit itu apa? Kita udah tahu kita nggak boleh lakukan, tetapi bolak-balik kita jatuh dalam dosa yang sama. Dan yang terakhir, tidak mau berubah. Dia udah punya satu prinsip bahwa seperti lagu zaman dulu, aku masih seperti yang dulu. Dia mau hidupnya seperti itu aja, nggak mau berubah. Nah, sayang banget saudara, hari ini ketika firman Tuhan disampaikan dalam kehidupan saudara, yakinkan bahwa setiap kita sudah diberi kuasa yang sangat dahsyat ini, kuasa dunamos, kuasa dinamit yang memiliki kekuatan yang dahsyat ketika kita mempergunakannya. Nah, apa saja yang kita bisa hasilkan dalam kehidupan kita ketika kita berjalan dalam kuasa Allah ini? Hal yang pertama, apa saja yang kita hasilkan ketika kita berjalan dalam kuasa Allah, dalam kuasa Roh Kudus ini? Yang pertama saudara, kita lihat bahwa ketika kita punya kuasa dunamos, kita akan memiliki perkataan-perkataan yang berkuasa. Apa saja yang kita hasilkan ketika kita memiliki kuasa dunamos ini dalam hidup kita? Yang pertama, kita memiliki perkataan yang berkuasa. Saudara masih ingat ketika Yesus ada di tengah danau, dan danau itu ada angin badai yang bergelora, ada topan yang begitu kuat menyerang perahu, dan ada Yesus di dalam perahu itu. Kita masih ingat nggak kisah itu? Mari kita baca Matius 8 ayat 26. Matius pasal 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, orang yang punya kuasa Roh Kudus, orang yang punya kuasa dunamos, dia punya perkataan yang sangat berkuasa ketika murid-muridnya yang notabene adalah pelaut, penelayan yang handal, menghadapi badai sudah biasa bagi mereka. Tetapi lihat, ketika mereka menghadapi badai, Yesus berdiri dan berkata, "Mengapa kamu takut?" Mereka waktu itu sangat ketakutan. Dan lihat apa yang Yesus lakukan. Dia menghardik badai itu. Seketika itu juga danau dan angin badai menjadi tenang dan teduh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita yang hari-hari ini Tuhan sedang izinkan menghadapi badai pandemi? Bagaimana dengan saya dan saudara yang sudah 1 tahun lebih Tuhan izinkan melewati badai yang benar-benar bergejolak? Saudara, mungkin kita berkata, "Bu, aku udah tengking corona, aku sudah berdoa berkali-kali, aku sudah pergunakan kuasa Roh Kudus, tetapi corona belum selesai." Ingat gak saudara? Yang Tuhan maksudkan buat kita ketika kita punya kuasa dunamos, ketika kita punya kuasa Roh Kudus, mungkin corona tidak selesai, mungkin corona belum berakhir, mungkin corona berkepanjangan, tetapi ingat, bukan corona yang mereda, tetapi hati kita yang menjadi tenang. Badai di luar boleh bergelora, tetapi ketika kuasa dunamos ada dalam hidup kita, kita yang menjadi tenang. Ingat gak saudara, pada awal-awal corona masuk bulan Maret tahun yang lalu, betapa ketakutannya kita, betapa kita menjadi parno, gak berani kemana-mana, ketakutan. Tetapi saudara lihat, dengan berjalannya waktu, dengan kehebatan, kedahsyatan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, maka hari-hari ini badai corona boleh bergejolak, tetapi kita masih tetap bisa melakukan semua aktivitas kita, sebab kita yakin setelah kita mengikuti semua protokol kesehatan, kita yakin bahwa
Badai boleh bergejolak, tetapi hatiku tenang berada dekat Tuhan, sebab ada roh yang luar biasa itu yang selalu ada dan berjalan bersama dengan kita. Haleluya. Yang kedua, apa yang kita alami ketika kita berjalan, ketika kita tahu bahwa kuasa Dunamos itu, kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan itu menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Hal yang kedua yang kita lihat bahwa ketika kita memiliki kuasa Dunamos, kita memiliki juga perkataan dalam kehidupan kita, yaitu perkataan yang membangkitkan. Mari sama-sama baca firman Tuhan Yeremia 1 ayat 9 sampai dengan 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kuasa Roh Kudus, Dunamos itu ada dalam hidup kita, menjadi bagian kita. Badai boleh bergelora di luar kita. Persoalan-persoalan boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat, ada perkataan yang membangkitkan kita, yang mengangkat kita dari keterpurukan, keluar dari mulut kita, dan menjadi senjata untuk kita melawan setiap persoalan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan di gereja saudara tentang peristiwa Yeskiel ketika Tuhan bawa dia di satu lembah yang penuh dengan tulang belulang, dan Tuhan berkata, Roh Tuhan berkata kepada Yeskiel, berkata-katalah, bernubuatlah untuk tulang-tulang kering. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang sama ketika kuasa Tuhan yang sudah ada dan manunggal dalam hidup kita, ada dalam hidup kita dan mulai menguasai hidup kita. Pakailah setiap perkataan-perkataan yang berasal dari kuasa Roh Kudus ini untuk membangkitkan semangat kita, untuk membangkitkan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita yang hari-hari ini diserang oleh yang namanya krisis pandemi berkepanjangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa di antara kita yang masih bekerja, puji Tuhan. Beberapa di antara saya dan saudara yang punya usaha, puji Tuhan, walaupun hari-hari ini banyak yang mengeluh karena betapa sulitnya pekerjaan kita yang tidak sama seperti waktu-waktu sebelum pandemi. Tetapi ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergunakan perkataan-perkataan yang membangkitkan. Saudara, saya sudah pernah sampaikan buat saudara bahwa hal yang sama juga terjadi bagi keluarga kami ketika kami mengalami masa pandemi. Kami juga sama susahnya dengan saudara. Kami diizinkan hal-hal yang sulit untuk kami lalui. Tetapi saya ingat lagi bahwa Tuhan waktu terangkat naik ke surga, Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara berjuang sendiri. Tetapi Dia memberikan Roh Kudus yang luar biasa itu untuk menjadi penolong dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ingat, Roh Kudus bukan cuma sekedar ada di samping, tetapi Dia tinggal dalam hidup kita. Dan waktu Dia tinggal dalam hidup kita, kita kadang-kadang mungkin sedang ada dalam kelemahan tubuh. Tetapi ingat, perkatakan hal-hal yang membangkitkan. Saudara, saya dan suami berkata bahwa kalau masa pandemi ini berkepanjangan, Tuhan berikan kami ide untuk apapun yang harus kami lakukan. Awal-awal pandemi yang kami lakukan, kami bercocok tanam. Suami mencoba, Pak Yongki mencoba menanam tanaman-tanaman sayuran, mencoba menanam hal-hal yang untuk kita makan bersama, untuk menghemat pengeluaran. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berkatakan kepada masalah, saya bilang gini, kamu pikir kalau pekerjaan kita yang biasanya setiap minggu selalu ada pekerjaan, selalu ada order, dirampas oleh pandemi yang berkepanjangan, kamu pikir kami bakalan mati? Tidak. Saya perkatakan kepada keadaan, tidak. Kami tidak akan pernah bisa mati. Kami akan bangkit. Sebab Roh Allah yang perkasa yang namanya Roh Kudus itu ada dalam hidup kami. Dan saya mulai memperkatakan, Tuhan, aku percaya Tuhan pelihara kami sampai akhir hidup kami. Sampai kesudahan zaman Tuhan pelihara.
Dan itu yang terjadi, saudara. Hal-hal yang sangat tidak mungkin, hal-hal yang kami pikir mustahil, tapi ada aja cara Tuhan untuk memberkati orang-orang yang menyadari bahwa ada kuasa Roh Kudus, kuasa Dunamos itu dalam kehidupannya. Hal yang ketiga, apa yang kita lakukan ketika kita menyadari bahwa ada kuasa Dunamos, ada kuasa Roh Kudus, kuasa yang tidak terbatas itu, kuasa yang memiliki ledakan yang luar biasa itu ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus membuat dan menjadikan dirinya penolong dalam segala hal. Saya sudah pernah cerita buat saudara bahwa satu ketika kami sedang ada dalam pelayanan dan pulang pelayanan, mobil kami yang lama itu dia mogok. Dan mogoknya itu saya sungguh yakin dan saya sangat percaya bahwa Tuhan izinkan kami mengalami kesulitan, mobil mogok, di gelap gulita mobil mati total, saudara. Tetapi hal yang luar biasa, bisa-bisanya Bapak Gembala yang tempat kami pelayanan di negara itu sebelum pulang, dia bilang begini sama suami saya, Pak Yongki, saya ini membekali Pak Yongki, dia toko elektronik ya, dia kasih saya 2 senter waktu itu. Dan istrinya juga datang begini, Bu, saya baru ke pasar Bu, ini kalau menurut saudara dengar mungkin kok kebetulan, tetapi saya percaya Roh Kudus turut bekerja di dalamnya, kekasih Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Pak Gembala itu memberikan kami 2 senter. Saudara tahu waktu mobil kami mogok, gelap gulita, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi tahu nggak saudara, senter yang dikasih Bapak Gembala itu sangat-sangat berguna. Jadi waktu berhenti, mobil tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saudara, suami saya langsung ingat senter, dia pakai senternya. Dan waktu di senter-senter, ternyata kami mogok tuh di depan satu kayak ada rumah gitu ya. Di tengah-tengah gak ada tetangga-tetangga, cuman satu rumah dan kayaknya rumah itu gak ditinggali. Gak ada orang yang tinggal di situ sebab gelap gulita, gak ada lampu gitu ya. Nah waktu suami saya senter-senter, di situ ternyata ada galon aqua yang isi airnya ada setengah, bukan galon aqua yang biasa dipakai. Mungkin tuh galon itu udah rusak, tetapi dia bisa nampung air. Dan tahu nggak saudara, ternyata kerusakan mobil saya itu karena radiatornya itu rusak ya. Jadi kehabisan air di radiator. Bayangkan saudara, ketika kami dalam keadaan seperti itu, secara manusia, orang zaman sekarang bilang panik nggak? Panik, ya panik saudara. Tetapi ada sesuatu kekuatan yang luar biasa yang keluar dari hati kami, suami istri dan anak kami yang ikut waktu itu, dan berkata begini, pasti Tuhan tolong. Udahlah, tenang aja, pasti Tuhan tolong. Udahlah, pasti Tuhan tolong. Nah itu yang terjadi. Waktu kami senter, ini ada air. Kami tunggu sejenak sebab kalau radiator itu lagi panas, dia nggak boleh dibuka karena berbahaya. Jadi mungkin kami tunggu sekitar 5 atau sampai 10 menit. Dan dengan air yang ada di galon itu, kami bisa isi radiator kami dan kami bisa melanjutkan perjalanan pulang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini hal yang sangat mungkin bagi saudara sangat sepele, tetapi yang saya tahu bahwa ketika kita punya Roh Kudus, maka istilah orang dunia, tidak ada kartu mati bagi orang percaya. Dan yang paling dahsyat lagi saudara, kesaksian yang saya alami waktu papa saya sakit bulan Desember tahun lalu. Ada satu hal yang sangat menakutkan karena waktu papi saya periksa, dokter sudah memvonis bahwa papi saya tuh saturasi oksigennya nggak bagus dan dia merasa sesak napas. Dokter udah periksa jantungnya bagus, jadi dokter mencurigai papi saya kena COVID. Tapi karena papi saya tuh orangnya dia punya sinus yang jangankan kesentuh, hidungnya nggak diapa-apain aja, darahnya nggak berhenti ngucur. Jadi waktu itu papi saya dianjurkan untuk swab test, tetapi karena satu dan lain hal, semua arah-arahnya sudah menjurus bahwa papi saya sudah, menurut dokter, tanda-tandanya kena COVID. Tetapi papi saya bilang dia nggak boleh disentuh hidungnya karena hidungnya itu ada masalah ya, jangankan disentuh. Dia kadang-kadang bersin aja darah ngucur nggak berhenti, dan lumayan menakutkan.
Dan dokter waktu itu bilang begini, maafkan saya Bu, dia ngomong sama saya karena papi sama mami sudah keluar, saya cuma berdua sama adik saya. Dia bilang gini, maaf ya ibu, saya mesti sarankan papi itu harus isolasi di rumah sakit. Saudara, papi saya sudah berumur 74 tahun. Saudara bisa membayangkan dia yang sangat-sangat rapuh kondisinya seperti itu dan dia harus isolasi di rumah sakit. Dalam hati saya sudah mulai berkata, Tuhan, seandainya papi saya dibawa ke sana, pasti papi nggak bisa lewat 2 hari. Karena papi begitu rapuh keadaannya saat itu. Bagaimana dia dalam keadaan begitu, tidak ada orang-orang yang dia kasih yang boleh menemani dia. Dalam hati saya, Tuhan, saya takut, saya khawatir dengan apa yang dialami oleh papi saya. Tapi saudara, ada Roh Kudus yang bilang begini, ngomong sama dokter, dokter izinkan papi saya isolasi mandiri. Dan saya memberanikan itu, saya bilang, dok, bisa nggak dok, kalau papi saya isolasi mandiri, ibu tahu resikonya kalau isolasi mandiri, di orang-orang di rumah akan bisa tertular apa yang bapak ibu alami ini. Dan saudara, saya dengan yakin sekali saya bilang, tidak apa-apa. Izinkan papi saya untuk isolasi mandiri. Saudaraku yang dikasihi, itu luar biasa. Roh Kudus bekerja dengan damai sejahtera yang dahsyat. Waktu saya pulang ada banyak tanggapan yang berkata, kenapa sih kok kamu terlalu nekat? Papimu perlu pertolongan dokter. Kenapa kamu bawa pulang papi? Kamu seakan-akan membiarkan papimu sakit. Tapi Roh Kudus bekerja dan menenangkan hati saya. Dan yang terjadi, sungguh-sungguh Roh Kudus bekerja dahsyat, saudara. Apa yang ditakutkan oleh keluarga, apa yang dikhawatirkan oleh orang banyak, itu benar-benar tidak terjadi. Sebab ada damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam hati saya. 3 hal penting. Ada banyak hal yang kuasa Roh Kudus bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar bahwa ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, yang pertama, Roh Kudus sanggup waktu dia ada dan ketika kita menghadapi badai, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dia bisa menenangkanmu dari badai yang bergelora. Yang kedua, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang sama sanggup membangkitkan, mengeluarkan kata-kata yang membangkitkan kita dari keterpurukan. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi, ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, percayalah, ketenangan yang tidak pernah terjadi dimanapun di ujung bumi ini ketika masalah datang. Tetapi ketika Roh Kudus ada, hati kita menjadi tenang. Kekasih Tuhan, khotbah saya sangat singkat, tetapi ketiga hal ini mari kita sungguh-sungguh minta dan terjadi dalam hidup kita. Jangan kita pernah berpikir bahwa ketika Roh Kudus ada cuman sekedar kita bangga dan kita menjadi orang-orang yang over pede dan sok-sokan. Oh, saya penuh Roh Kudus sehingga saya bisa berbahasa ini, berbahasa roh dan segala macam. Bukan, memang itu salah satu tanda. Tetapi yang menjadi tanda yang luar biasa, jadi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia akan menolong kita, dia akan membantu kita, dia akan membangkitkan kita. Dan bahkan yang luar biasa, bukan sekedar menyertai, tetapi Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku, kalau hari-hari ini saudara mau hidup saudara dibimbing, dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, buka hatimu. Hiduplah oleh firman. Hargai Roh Kudus yang Tuhan taruh, Tuhan berikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Dan ketika dia ada dalam hidup kita, setiap langkah hidup kita adalah langkah-langkah yang berkemenangan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ampuni kami ketika kami seringkali Tuhan izinkan menghadapi masalah. Kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lupa bahwa ada Roh yang perkasa dalam kehidupan kami. Bapa, biar ketika kami mendengar firman ini, kami semua dikuatkan
Kami semua dibangkitkan. Kami semua menyadari bahwa Roh Kudus itu selalu ada dan tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, semua jemaat yang sedang Tuhan izinkan menghadapi masalah, kuatkan dan teguhkan hati mereka sehingga mereka bangkit dan menjadi orang-orang yang menang dari persoalan hidup. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.